korban sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, seperti dipukul, ditendang, disetrum. Assalamualaikum. Halo, saya Dalil. Selamat datang kembali di channel Arbone. Di channel ini, saya akan menemani waktu santai kalian dengan membahas dan memberikan informasi tentang aksi tindak kejahatan yang pernah terjadi. Tapi sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe-nya, like videonya, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tuliskan komentar kalian serta jangan lupa untuk bagikan video ini. Baiklah, saatnya kita masuk dalam tema sulap, sudut gelap. Dari pembahasan video saya minggu lalu tentang scam dan TPPO, saya akan melanjutkan membahas tentang aksi kejahatan perdagangan manusia ini yang masih sering terjadi. Terbungkus berbagai macam modus untuk menjerat korbannya. Dan bukan saja perdagangan manusia antar pulau Indonesia, bahkan sampai lintas negara. Berbagai macam cara yang dilakukan para pelaku untuk menjerat para korbannya. Kadang teman sendiri atau teman masa kecil yang menjadi pelaku untuk menjerat. Mungkin karena sudah kehabisan akal untuk menjerat orang lain, makanya lebih memilih menjerat teman sendiri. Kadang diiming-imingi gaji yang sangat tinggi untuk bekerja sebagai SPG atau penjaga toko, dan ternyata dibawa ke sebuah pulau kecil, dipaksa bekerja sebagai wanita penghibur di sebuah klub malam. Para pelaku praktek perdagangan orang ini diduga menggunakan sistem sel yang terputus-putus di satu daerah ke daerah yang lain. Hampir serupa dengan cara sindikat narkoba beroperasi. Sehingga dari satu pulau, para korban lalu diajak bertemu dengan orang yang berbeda, lalu membawa mereka ke pulau yang lain. Dan ketika mereka menginjakkan kaki di tempat kerja mereka, disitulah cerita sedih yang panjang dimulai. Kadang mendapatkan perlakuan yang buruk, bukan hanya dari para pelanggan klub malam, tapi dari sesama pekerja yang laki-laki, serta bahkan pemilik tempat hiburan itu sendiri. Diperlakukan seperti binatang, lalu menjerat para korbannya dengan utang yang jelas-jelas tidak akan sanggup mereka lunasi. Mau tidak mau, harus lanjut bekerja dengan cerita untuk membayar utangnya. Berbicara tentang tempat hiburan malam yang juga dijadikan tempat perdagangan manusia, yang saya rasa di negara Indonesia sudah tidak ada lagi, karena pemerintah sudah ketat dalam masalah perdagangan manusia. Apalagi untuk membuka tempat hiburan malam, harus ada izin usaha dari pemerintah, seperti izin tetap usaha pariwisata atau ITUP, dan izin prinsip usaha pariwisata atau IPUP, yang berarti dijaga ketat oleh pemerintah setempat, dan tidak mungkin ada lagi aksi perdagangan manusia di klub-klub tempat hiburan malam. Tapi kalau memang masih ada, pihak berwajib harus gerak cepat, karena tugas utama mereka adalah memberantas aksi kejahatan. Jangan malah menjadi oknum-oknum pelaku tindak kejahatan demi mendapatkan uang kotor tambahan untuk diberi makan keluarga. Berganti dari pembahasan perdagangan manusia yang ada di Indonesia, kita beralih ke luar negeri dan menuju negara Kamboja, yang juga merupakan salah satu tempat perdagangan manusia sering terjadi. Kita akan membahas mulai dari modus-modus cara mereka merekrut korbannya, apa saja yang terjadi di sana, dan bagaimana pemerintah Indonesia serta Kamboja bekerja sama dalam memberantas aksi kejahatan ini. Mari kita buka arsipnya.
Dari beberapa modus perdagangan orang yang terjadi, para calon pekerja migran ilegal yang terjerat diiming-imingi pekerjaan di Kamboja sebagai karyawan perusahaan, pramusaji restoran, operator pelayanan atau customer service, dan admin jual beli barang online dengan gaji yang sangat menggiurkan hingga mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Para korban umumnya tertipu tawaran kerja yang masuk dari via media sosial. Mereka masuk ke negara Kamboja juga secara ilegal karena negara itu tidak terdaftar sebagai negara penempatan pekerja migran Indonesia. Mereka dijamin berangkat dengan menggunakan visa turis untuk ke Thailand, lalu selanjutnya menuju ke Kamboja. Menurut catatan Kementerian Luar Negeri, warga negara Indonesia yang berada di Kamboja saat ini berjumlah 19.365 orang yang terdaftar legal. Sedangkan WNI yang masuk secara ilegal belum dapat dipastikan berapa banyak. Pada bulan Maret tahun 2025 kemarin, pemerintah Indonesia telah berhasil memulangkan sebanyak 525 pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Beberapa faktor yang menjadi mudahnya para korban terjerat perdagangan orang karena akses untuk mendapat pekerjaan di Indonesia sangat minim, yang ditandai dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah sektor. Banyak juga korban yang terjerat pinjaman online dan tidak sanggup untuk membayarnya, hingga tergoda untuk bekerja di Kamboja karena iming-iming gaji yang sangat tinggi, dan berpikir bisa melunasi utang pinjaman online-nya setelah mendapat gaji dari sana. Serta juga adanya kelemahan pengawasan di tingkat daerah terhadap aksi kejahatan perdagangan orang ini. Terlihat dari berulangnya kasus-kasus perdagangan orang di sejumlah daerah, seperti di salah satu kota di Sumatera Utara dan sejumlah kota di Kalimantan Barat. Menurut laporan dari Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI, mengungkap bahwa ada modus baru yang menyerupai bisnis multi-level marketing atau MLM dalam kasus-kasus TPPO ini. Dalam modusnya, korban TPPO yang telah terjerat dan bekerja di sana bisa saja bebas, tapi dengan syarat harus mencari 5-10 orang pengganti, dan mereka yang bersedia akan mengincar biasanya orang terdekatnya, seperti teman-teman atau orang satu kampung dengannya. Jadi, satu orang pulang ke Indonesia, kemudian 5 atau 10 orang lalu diberangkatkan kembali sebagai pengganti. Pihak Serikat Buruh Migran Indonesia mengaku kesulitan untuk melaporkan kasus TPPO dengan skema MLM ini karena banyak pelaku yang juga berstatus korban. Pihak pemerintah Indonesia sepertinya harus secara maraton untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota hingga desa tentang bahaya TPPO dan cara mengenali tanda-tandanya. Lebih meningkatkan pengawasan serta memperketat untuk perekrutan calon tenaga kerja, terutama yang beroperasi secara ilegal. Juga memberikan bantuan kepada saksi dan korban TPPO, baik secara moral maupun materi, sehingga diharapkan tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah secara efektif. Banyaknya WNI yang tertipu lowongan pekerjaan dan berakhir menjadi korban TPPO di Kamboja sangat memprihatinkan. Tapi ada juga yang berhasil kabur serta dipulangkan ke Indonesia oleh pemerintah. Apa yang mereka alami di Kamboja sangat mengerikan. Dilansir dari Tempo, awalnya salah satu korban ditipu oleh teman ayahnya sendiri yang menawari pekerjaan sebagai admin perusahaan di Singapura. Bukannya terbang ke Singapura, korban malah dibawa ke kota Samraong, perbatasan Kamboja dan Thailand, untuk dipekerjakan menjadi operator penipuan online.
Dia diminta oleh atasannya untuk berpura-pura menjadi wanita Asia dan membuat profil palsu di media sosial. Lalu disuruh untuk menggoda pria luar negara Kamboja lewat media sosial untuk dijebak ikut investasi bodong. Dia ditargetkan harus bisa mendapat 100 nomor WhatsApp calon korbannya, dan jika target gagal terpenuhi, gajinya akan dipotong. Ada juga korban yang awalnya mendapat lowongan pekerjaan di media sosial, lalu ditawarkan gaji yang sangat tinggi untuk bekerja sebagai admin jual beli barang online. Namun ternyata dijadikan admin judi online. Saat bekerja, korban sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, seperti dipukul, ditendang, disetrum, dan bahkan korban diperjualbelikan ke kantor-kantor lain di Kamboja. Lain lagi yang dialami oleh salah satu korban, ditipu teman sendiri untuk bekerja menjadi customer service operator seluler di Kamboja dengan gaji mencapai puluhan juta rupiah. Korban tidak curiga karena yang menawari pekerjaan adalah teman sendiri. Namun setelah sampai di tujuan, dia malah bekerja sebagai admin di perusahaan pinjaman online atau pinjol. Selama di Kamboja, korban disekap dan dilarang keluar dari kompleks perusahaan tempat dia ditampung. Untuk main ke kamar teman saja sangat dilarang. Komunikasi mereka yang menjadi korban TPPO sangat dibatasi. Handphone disita, jam malam diberlakukan, dan ada inspeksi mendadak untuk mencegah mereka melapor. Saat bekerja, para korban diberikan sejumlah target, dan jika tidak mencapai target, mereka harus siap menerima hukuman dalam bentuk penyiksaan fisik. Banyak dari korban TPPO mengambil risiko untuk kabur, walaupun tanpa ginjal, karena harus diambil paksa oleh para pelaku kejahatan. Yang penting bisa pulang kembali ke kampung halaman. Sangat memprihatinkan. Namun, ada juga warga Indonesia yang rela menjual ginjalnya ke Kamboja karena faktor kesulitan ekonomi. Dalam proses transplantasi ginjal atau proses pemindahan organ dalam tubuh di Kamboja, salah seorang wanita yang dikenal dengan nama Miss Huang yang sampai sekarang masih menjadi buronan adalah pelaku yang atur semua prosesnya. Setelah mendapat bayaran dari ginjalnya hingga ratusan juta rupiah, dia lalu pulang ke Indonesia dan selanjutnya dari pendonor menjadi pelaku TPPO, mencari korban untuk diperdagangkan organ dalamnya hingga akhirnya dapat ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Akan tetapi, sosok Miss Huang yang sangat krusial dalam transaksi jual beli ginjal jaringan internasional ke Kamboja sampai sekarang masih belum terungkap. Pemerintah Indonesia lewat Direktorat Jenderal Imigrasi bersama pemerintah Kamboja telah membahas upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, kejahatan internasional hingga kerjasama pengelolaan perbatasan. Karena Indonesia dan Kamboja adalah dua negara demokratis yang merupakan mitra dalam memajukan kesejahteraan, perdamaian, dan keamanan di kawasan ASEAN. Komitmen imigrasi Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang menekankan bahwa perlunya ada kesadaran hukum bagi masyarakat yang bermaksud bekerja di luar negeri agar menjadi pekerja migran secara legal dan terhindar dari potensi tindak kejahatan, dan meningkatkan posisi tawar di negara tujuan serta mempermudah negara dalam memberikan perlindungan. Pihak imigrasi Kamboja juga menekankan komitmen yang sama untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, hingga saat ini ada terdapat lebih dari 73.000 WNI yang tinggal di Kamboja, termasuk 58.307 orang WNI
yang memiliki izin kerja secara sah di Kamboja. Dalam pembahasan itu, kedua negara menyepakati kerjasama yang meliputi pertukaran informasi migrasi, pengaturan perpindahan orang secara sah dan tertib, penentuan status migran, melawan penyelundupan manusia dan perdagangan manusia, penanganan keras penipuan dokumen perjalanan, pertukaran data statistik, pengembangan kelembagaan dan kebijaksanaan manajemen migrasi, dan pelatihan bantuan teknis serta peningkatan kapasitas. Kedua negara berharap bisa melindungi dan membantu masyarakat melawan perdagangan orang dan kejahatan transnasional. Selain itu, pihak Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, terus mendorong penguatan kerjasama dan pertukaran informasi antara Indonesia dan Kamboja dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Banyaknya penipuan online seringkali disalahgunakan oleh pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi untuk mengeksploitasi orang-orang yang ingin mencari pekerjaan yang berujung pada perdagangan manusia, di mana para korban, terutama pekerja migran, sering diperdagangkan dan dipaksa melakukan penipuan online. Kita berharap dari pertemuan itu, Indonesia dan Kamboja semakin memperkuat kerjasama dalam melindungi pekerja migran dan mencegah eksploitasi yang menggunakan teknologi sebagai alat kejahatan. Itulah salah satu pembahasan dalam tema sudut gelap kita kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat serta mendapat sisi positifnya. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata sudut gelap berikutnya di channel ini.